وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي والحمد لله رب العالمين والصلاة الله في كتابه الكريم. Salam ta'zim, salam hormat kepada Ketua BKM Masjid Al-Ihsan, Bapak Agus Pristiono dan seluruh penasihat Imam Masjid, juga semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2025 miladi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Amin. Salawat dan salam lalu pula kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umat yang terbaik, insyaallah kelak akan mendapatkan syafaat dan mudah-mudahan kelak bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan ruh. Ya. Ini walaupun dalam Quran Allah menyebutkan wa yas'alunaka 'anil ruh. Ya. Ketika hamba bertanya tentang ruh Muhammad, maka jawablah sedikit ila qalila, ilmunya sangat sedikit sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa ruh qalbu itu sama, jiwa itu sama. Padahal itu penempatannya sangat berbeda, Bapak. Jadi kalau ruh itulah ada ayat mengatakan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bahwa dulu kita tidak ada, maka diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi ada. Dan kemudian nanti kita juga tiada. Inilah kehidupan gitu. Maka alam ruh itulah namanya alam ajali, yang kita tidak pernah tahu dan pengetahuan kita juga tidak sampai melekat sampai di sana. Maka para ulama menyebutkan sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruh itu sudah diciptakan oleh Allah. Dan bahkan para ulama menyebutkan bahwa sebelum ada alam semesta ini ruh Muhammad sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Maka ada kalimat dalam Quran itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Sungguh Allah bersama para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jauh sebelum alam semesta diciptakan ruh kita ini sudah ada. Bahkan dalam ayat itu juga ya Allah tiupkan ruh, ya. Dia sudah meniupkan ruhnya itu ke dalam diri kita. Nanti bisa Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ruh itu ketika ditiupkan ke dalam jasad itulah menjadi jiwa. Ya. Jadi barangkali ibu-ibu yang dulu pernah menjadi ibu-ibu, ya, maksudnya ibu-ibu yang sudah jadi ibu-ibu kayak mana? Seorang ibu yang sejati itu kan pernah mengandung ya Bu ya. Ada yang belum pernah mengandung ibu-ibu? Udah semuanya. Jadi waktu mengandung itu kan ya ibu-ibu lah yang merasakan ada kehidupan di dalam kehidupan itu. Ibu hidup, ada kehidupan di dalam hidup. Nah itu udah ditiupkan roh itu. Ya ruhmu ditiupkan ke dalam jiwa, ke dalam dirimu, itulah yang disebut namanya kehidupan. Maka sudahlah menjadi jiwa. Maka gabungan antara ruh dan jasad itu disebut namanya jiwa. Yang bisa mati apa? Yang memiliki jiwa, antara jasad dan ruh. Maka dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Nah, definisi mati itu yaitu apa? Berpisahnya antara jasad dan ruh, dia terpisah. Maka ruh itu abadi, dia nggak akan sirna karena dia kembali kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan kita ini ya enggak. Maka jangan terlalu kita mencintai dunia kita, jangan terlalu mencintai jasadiah kita ini. Dari jasad kita dari dulu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, kita melakukan perubahan. Jadi waktu itulah yang sebenarnya menggerus kita. Maka ada hadis menyatakan bahwa waktu itu adalah pedang, waktu itu tajam. Jadi kita harus menerima perubahan dalam hidup kita. Dari yang sehat menjadi sakit, dari yang sakit nanti sudah tiada, dari yang tidak memiliki apa-apa memiliki apa-apa, nanti kita juga tidak memiliki apa-apa. Kan begitu kita. Dari orang biasa menjadi orang yang berpangkat, dari orang yang berpangkat tidak berpangkat. Kan begitu kita ini, Pak. Ya kan? Nah, dari orang yang biasa diangkat oleh Allah derajatnya menjadi ustaz, ya kan? Nanti setelah jadi ustaz, ya jadi ustaz lagi dia. Kan banyak seperti itu. Dulu dia nggak apa-apa, kemudian akhirnya jadi ulama, jadi ustaz. Nanti dia tidak jadi ustaz lagi, dia menjadi orang biasa. Kan biasa kehidupan begitu, Pak. Dulu dia biasa saja sekolah, kemudian apa? PNS. Setelah PNS jadi apa? Pensiun, kan gitu. Biasanya jadi rakyat biasa. Nah, itulah kehidupan yang harus kita terima. Banyak orang yang tidak mau menerima. Maka disebutkan namanya sindrom. Apa namanya? Tahu sindrom? Sindrom itu apa? Udah enggak menjabat, udah enggak apa, dia merasa pejabat. Nah, gitu kan ada kayak gitu. Ngatur-ngatur orang kan gitu dia. Ada orang kayak gitu, Pak. Model orang seperti itu. Nah, gitu. Jadi, nah itu tadi dia belum menerima. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita itu masih merasa seperti itu, seolah dunia itu milik kita. Nggak bisa begitu, gitu. Jadi seorang ustaz nanti kadang-kadang dia merasa dirinya ustaz, padahal udah nggak pada dunianya itu, gitu. Nah, seorang guru nanti dia juga begitu, merasa dirinya terus guru aja. Enggak, ya kita jadi rakyat biasa saja, gitu, mendengar. Dulu kita menyampaikan, sekarang kita yang mendengarkan, kan gitu ya. Biasa itu dalam kehidupan kita. Dulu kita pemimpin, sekarang kita dipimpin. Itulah perputaran hidup, itulah maka harus kita terima dalam kehidupan kita. Gak boleh kita lawan. Semakin kau lawan, semakin sengsara kita. Ya, semakin kau lawan keadaan itu, semakin susah hidup kita. Nanti gak menerima keadaan itu jadi stres. Jadi apa benar? Stres, ya kan, panik sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jasad kita ini gak abadi. Ya, yang abadi itu ruh. Nah, ruh itu identiknya dengan apa? Iman kita, gitu. Nah, iman kita ini adalah qalbu itu, qalbu kita. Jadi, Bapak Ibu, ada orang mengatakan, ulama itu ada menyebutkan ada paling tidak ada 3 itu qalbu itu. Ada qalbu mayyit, ada qalbu marid, ya. Baru ada disebut namanya qalbu salim. Nah, itu dia. Qalbu mayyit itu apa? Hati yang mati. Kan ada ayatnya itu, khatamallahu ala qulubihim, kan itu ya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim, kan itu dia.